Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sus, ini boleh saya minta waktu sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Baik, Pak Dian. Apa yang mau Bapak ceritakan? Begini, Pak. Akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid saya di kelas itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Bahkan ada beberapa murid yang hanya pura-pura mengerjakan tugas. Padahal sebenarnya murid tersebut itu menunggu jawaban dari temannya untuk dicontoh. Nampak ada rasa malas atau jenuh, Pak, pada beberapa murid untuk mengerjakan tugas. Jadi menurut Pak Dian, kira-kira apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Ya, tentunya itu saya mengharapkan suatu solusi ya, Pak ya, atas permasalahan yang saya alami. Atas permasalahan tentang murid yang kurang antusias dalam mengikuti pelajaran, Pak. Menurut Pak Dian ya, hal apa saja yang membuat beberapa murid itu kurang antusias dalam Kalau saya pembelajarannya, Pak? Iya, kalau saya perhatikan itu hal yang menyebabkan beberapa murid itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Itu yang pertama adalah pembelajaran itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya selalu dominan, Pak, untuk berbicara, ceramah, gitu. Bercerita apa di depan murid-murid saya gitu. Yang kedua, saya itu tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pelajaran saya. Itu menurut pemikiran saya begitu, Pak Sus. Oh, begitu ya. Jadi kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Dian itu eh, antusias begitu dalam pembelajaran? Kalau menurut saya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang menyenangkan, yang bervariasi, tidak monoton, terus juga tidak membosankan, sehingga murid-murid itu bisa belajar dengan semangat. Wah, saya sependapat ini dengan Bapak ini. Setuju ini. Lalu menurut Pak Dian itu apa saja yang bisa membuat murid-murid Pak Dian itu tidak bosan lah dalam pembelajaran? Ya, kalau menurut saya, pembelajaran itu ya harus berpusat pada murid. Murid yang aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking atau permainan sebelum dimulai pembelajaran, terus supaya pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Gitu. Nah, lalu Pak Dian ya mengenai tugas yang diberikan ya kepada murid-murid itu apa penyebabnya itu sehingga kurang antusias itu dalam mengerjakan tugas? Kalau masalah tugas, itu kemungkinan karena saya itu terlalu banyak memberikan tugas, dan di tugas itu ya berisi pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Ya ya. Kalau boleh tahu, Pak Dian ini menggunakan sumber belajar apa saja di kelas itu? Cuma satu, Pak, Pak. Saya itu menggunakan sumber belajar buku paket karena ya di sekolah saya itu cuma adanya ya buku paket. Itu pun sudah bergantian turun-temurun dari beberapa tahun yang lalu, sehingga kayaknya kurang nyaman. Belum lagi banyaknya buku yang sobek, banyak buku yang kurang karena banyaknya coretan. Adakah sumber belajar selain buku paket, Pak Dian? Kalau sumber belajar saya buku paket ya saya pikir ada, Pak. Misalkan kalau sekarang ini kan kita bisa melihat video dari YouTube ya. Kita membutuhkan apa saja tinggal kita buka YouTube. Terus ada artikel-artikel di blog itu. Juga tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet. Atau bisa juga saya menggunakan aplikasi yang sedang ngetren sekarang ini, Pak. Misalkan aplikasi TikTok. Nah, betul sekali Bapak ya. Jadi saya yakin sekali bila Pak Dian bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias lagi dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Pak Dian itu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya itu yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, Pak, seperti tadi ya, YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua,
saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya itu kalau yang ngetren sekarang ini adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya gitu, karena sesuai dengan bakat dan minatnya. Misal menggunakan tugas dalam bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan lain-lainnya. Bagus sekali rencana Bapak ini. Mudah-mudahan berhasil jadi. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana Pak Dian ini? Komitmen saya ini, saya selalu ingin membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan tentunya ya, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar ya, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan ya. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung ya. Jadi mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Pak Dian. Iya, terima kasih loh Pak Sus ya atas waktunya untuk sharing-sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin.